Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan mencoba menyelesaikan soal jurnal penyesuaian yang langsung diambil dari neraca saldo. Setelah proses neraca saldo, maka langkah selanjutnya dalam proses akuntansi adalah jurnal penyesuaian. Kita langsung saja kerjakan dari soal jurnal penyesuaian ini. Ini ada data neraca saldo CV Juwita per 31 Desember 2017. Data penyesuaiannya ada sebagai berikut. Ada 6 data untuk penyesuaian. Jadi pas mau tutup buku atau isi stock of name, setelah dikumpulkan, diteliti ternyata ada beberapa hal yang harus disesuaikan. Atau artinya yang tidak sesuai dengan kenyataan maka harus dibuat sesuai dengan kenyataannya, namanya adjustment. Nomor 1. Beban sewa dibayarkan untuk jangka waktu 1 tahun dan telah digunakan selama 4 bulan. Tuh ya. Untuk yang A. Beban sewa. Kita lihat mana beban sewa. Nah, ini ada beban sewa 30 juta. Ya, beban sewa 30 juta. Ini ya, data yang beban sewa ini yang 30 juta ini dibayarkan untuk jangka waktu 1 tahun. Nah, berarti ini 30 juta itu untuk per tahun. Maka kita cari per bulannya, berarti dibagi 30 juta dibagi 12. Berarti jatuhnya sebulannya adalah 2.500.000 per bulan. Gitu ya. Di penyesuaian telah digunakan selama 4 bulan, ya. Berarti sudah digunakan itu berarti kan sudah terpakai 4 bulan. Berarti tersisanya adalah 8 bulan. Tuh. Untuk menyelesaikan soal ini kita pakai rumus jurnal penyesuaian yang sudah di video sebelumnya saya jelaskan ya, rumus triknya. Jika dicatat sebagai harta, maka beban dulu, kemudian harta, nominalnya yang terpakai. Jika dicatat sebagai beban, maka debitnya harta dulu, kemudian kreditnya beban, nominalnya yang tersisa. Ya, ini adalah triknya, rumusnya. Nah, maka kita buat jurnalnya langsung. Ini kan dicatat sebagai beban ya. Lihat. Tentukan dulu dicatat sebagai harta atau sebagai beban. Dari soal ini, dari neraca saldo ini dicatat sebagai beban. Nih, beban sewa. Ya, kalau dicatat sebagai harta, maka ini beban sewa tidak ada. Adanya di atas, namanya sewa dibayar di muka, tuh ya. Paham ya? Pertama tentukan dulu ini dicatat sebagai harta atau sebagai beban sewa ini. Ternyata dicatat sebagai beban. Maka pakai rumus yang ini. Ini dicatat sebagai beban nih. Ya. Berarti cara menjurnal penyesuaiannya adalah debitnya harta. Ya, hartanya apa berarti? Jadi muncul ini kan tentang sewa. Berarti sewa dibayar di muka debitnya. Ini kreditnya beban. Beban apa? Beban sewa. Nah, terus nominalnya mana? Ini kan kalau catat sebagai beban, berarti yang tersisa. Yang tersisa itu adalah 8 bulan. Ini nih tersisa nih. Ya, 8 bulan. Per bulannya kan 2.500.000, berarti dikalikan saja 2.500.000. Jatuhnya adalah 20 juta. Tinggal ditulis di sini, berarti debitnya 20 juta, sewa dibayar di muka, kreditnya beban sewa 20 juta. Mudah sekali ya, itu untuk soal yang A. Yang kedua, soal yang B. Kita lihat. Perlengkapan yang tersisa sebesar 2.850.000. Kita pakai rumus
ini juga masih tetap pakai rumus ini ya. Lihat perlengkapan mana. Oke, soal nomor B. Perlengkapan yang tersisa sebesar 2.850.000 ya. Langkah pertama, tentukan dulu perlengkapan ini ya, data penyesuaian ini, perlengkapan ini berarti akun ini dicatat sebagai harta atau sebagai beban ya. Kita lihat di neraca saldo. Nah, ini ada 113 perlengkapan, berarti ini dicatat sebagai harta. Karena kalau dicatat sebagai beban maka perlengkapannya akan kosong, adanya di sini di kelompok beban perlengkapan. Ini lihat di kodenya aja ini udah angka 113, berarti angka 1 kan kelompok harta. Maka sudah ditentukan seperti itu, tinggal masukin lagi ke rumus yang tadi, yang ini masih ya. Ini kan perlengkapan ini dicatat sebagai harta ya. Kita masukin lagi ke rumus, kita ulangi lagi. Jika dicatat sebagai harta, maka debitnya beban, kreditnya harta yang terpakai. Jika dicatat sebagai beban, maka debitnya harta, kreditnya beban yang tersisa. Nggak apa-apa diulang-ulang biar tambah ingat ya. Oke, sudah seperti ini. Kita lihat, karena ini perlengkapannya dicatat sebagai harta, berarti pakai rumus yang ini. Ya, berarti jurnal penyesuaiannya adalah debitnya beban, berarti beban perlengkapan. Kreditnya adalah harta, hartanya berarti ini ke perlengkapan. Nominal yang mana? Karena dicatat sebagai harta akan pakai yang ini nih rumusnya. Berarti yang terpakainya berapa? Lihat, ini di neraca saldo perlengkapan itu tertulis 5.136.000. 5.136.000 ya. Menurut penyesuaian tersisa 2.850. 2.850 sisanya ya. Berarti yang terpakainya adalah 2.286.000. Nah, berarti ini terpakai. Sudah ada keterangan seperti ini, udah langsung masukin aja ke sini ke nominalnya ya. Ini kan debitnya beban perlengkapan, kreditnya perlengkapan yang terpakai. Berarti yang terpakai ini 2.286.000. Udah gampang kan? Sekarang yang C. Data penyesuaian untuk C. Peralatan memiliki masa manfaat 8 tahun. Nilai residu 4 juta dan disusunkan dengan metode garis lurus. Peralatan mana? Ini peralatan. Ada peralatan senilai 20 juta. Peralatan 20 juta ya, disusutkan dengan metode garis lurus. Ini metode garis lurus ini adalah metode yang paling gampang ya. Dari sekian banyak metode penyusutan, di antaranya ada metode garis lurus, metode angka tahun, metode menurun ganda, dan seterusnya. Ini metode yang paling mudah. Rumusnya adalah HP, harga perolehan, dikurangi nilai residu per umur ekonomis ya. Ini rumus metode garis lurus. Harga perolehannya berapa? 20 juta kan? Ini 20 juta. 20 juta dikurangi nilai residunya, katanya nilai sisa, nilai residu ya 4 juta.
4 juta. Umur ekonomisnya adalah 8 tahun. 20 juta dikurangi 4 berarti 16 juta dibagi 8 berarti 2 juta per tahun. Ya, tinggal bikin jurnal penyesuaiannya. Debitnya adalah beban penyusutan peralatan, kreditnya akumulasi penyusutan peralatan. Nah, kalau penyusutan tentang penyusutan, AJP penyusutan ini nggak usah mikirin pakai apa dicatat sebagai harta atau sebagai beban atau pakai rumus yang ini ya, nggak usah. Pokoknya semua penyusutan mah debitnya beban penyusutan, kreditnya akumulasi penyusutan. Itu ya, akumulasi penyusutan apa? Kalau kendaraan berarti beban penyusutan per kendaraan, akumulasi penyusutan kendaraan. Nah, caranya seperti ini. Berarti ini tinggal masukkan saja 2 juta. Debitnya 2 juta. Ini kreditnya 2 juta. Tuh ya. Tuh ya, mudah. Sekarang yang D. Yang D. Kendaraan memiliki masa manfaat selama 5 tahun. Nilai residu 40 juta dan disusutkan dengan metode garis lurus. Masih tetap sama dengan seperti yang tadi. Kendaraan. Lihat di neraca saldo kendaraan tertulis 85 juta. 85 juta. Metode garis lurus penyusutannya berarti berapa per tahun? Penyusutan dengan metode garis lurus berarti 85 juta. HP-nya harga perolehannya dikurangi nilai residunya berapa? Nilai residunya adalah 40 juta, umur ekonomisnya 5 tahun. Rp40 juta nilai sisanya, umur ekonomisnya adalah 5 tahun. 85 dikurangi 40 berarti 45 dibagi 5, 9 juta per tahun. Ya. AJP-nya berarti ya sama. Karena penyusutan kan ini sama, nggak usah mikirin dicatat sebagai harta sebagai beban atau pakai rumusnya itu. Ya. Langsung saja debitnya beban penyusutan kendaraan. Kreditnya akumulasi penyusutan kendaraan. 9 juta. So simple. Ya. Yang E sekarang. Beban asuransi dibayarkan untuk 6 bulan dan telah jatuh tempo selama 3 bulan. Lihat, beban asuransi mana? Nah, ini yang kodenya 516. Beban asuransi itu tertulis 3.600.000 ya. Di data penyesuaian bahwa yang 3.600.000 ini untuk 6 bulan ya. Sudah jatuh tempo 3 bulan. Berarti ini sama. Tersisa terpakainya kan? Terpakainya berarti 3 bulan. Berarti tersisanya juga 3 bulan sama. Totalnya adalah 3.600.000. 3.600.000 itu berarti kalau 3 bulan itu setengahnya kan? Berarti sama, tersisa terpakainya adalah 1.800.000. Nah, ini pakai rumus yang tadi. Jika dicatat sebagai harta, maka debitnya beban, kreditnya harta, nominalnya terpakai. Jika dicatat sebagai beban, debitnya harta, kreditnya beban, tersisa. Udah diulang-ulang ya. Tapi ini menentukan loh. Ya, karena kalau salah aja tidak bisa menentukan harta atau bebannya, pasti beda, salah maksudnya. Entah salah jurnalnya, debit kreditnya, ataupun salah nominalnya. Ininya udah benar nih debit kreditnya, beban harta, tapi nanti nominalnya tersisa.
Tuh ya, berarti salah. Oke. Beban asli dibayar 6 bulan dan telah jatuh tempo selama 3 bulan. Nah, berarti yang 3.600.000 itu kan berarti udah jatuh tempo. Nah, udah langsung aja AJP-nya. Berarti debitnya kan dicatat sebagai apa? Sebagai beban. Lihat. Beban asuransi. Ya, berarti dicatat sebagai beban. Berarti pakai rumus yang ini. Berarti ini debitnya, ini kreditnya. Debitnya harta. Berarti jadi ini tuh apa? Asuransi ya. Ya. Berarti asuransi debitnya dibayar di muka. Kreditnya beban asuransi. Tinggal ganti ininya aja, mungkin beban asuransi atau beban perlengkapan asuransinya dia ganti jadi perlengkapan. Pokoknya kreditnya beban, debitnya hartanya apa itu. Kalau perlengkapan berarti perlengkapan. Yang terpakai yang tersisa. Mana yang tersisa? Ini 3 bulan. Sebenarnya sama, kalau ini kebetulan sama 3 bulan berarti sama. Terpakai tersisanya adalah sama 1.800.000. Nah, yang kalau masalah itu yang kalau berbeda gitu ya. Kalau jumlahnya beda, itu hati-hati. Awas jangan ketukar. Berarti 1.800.000. Beban asuransinya 1.800.000. Oke. Terakhir F. Pendapatan yang masih harus diterima sebesar 1.340.000. Ini nggak ada hubungannya dengan neraca saldo ya. Neraca saldo sudah dibuat, ternyata pas akhir mau tutup buku itu kan berarti 31 Desember. Ternyata setelah dicek ada pendapatan yang masih harus diterima. Artinya harusnya sudah diterima pada sebelum tutup buku, ternyata dicek masih ada yang belum bayar mungkin ya. Jadi pendapatannya masih belum diterima. Nah, ini juga harus disesuaikan ya. Kalau ini nggak usah mikirin rumus-rumus ini juga, langsung saja sesuatu yang belum diterima ya, pendapatan yang masih harus diterima berarti namanya piutang. Berarti debitnya piutang sama kreditnya pendapatan. Tuh, berapa ini? 1.340.000. 1.340.000. Ya, beres. Nah, mudah sebenarnya ya. Untuk membuat jurnal pensiun itu mudah sekali sebenarnya, asalkan sering latihan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.